Viral, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar terus dibidik agar gagal. Hingga banyak upaya menjegal dari awal deklarasi hingga menjelang pendaftaran ke KPU RI. Di tengah teror penjegalan yang terus gagal dilakukan itu, Koalisi Perubahan kirim surat pemberitahuan kepada KPU. Anies Muhaimin atau Amin akan jadi pasangan Capres-Cawapres yang daftar pertama pada 19 Oktober 2023 pagi dan diantar puluhan ribu massa. Kalau sudah Makassar seperti ini udah kelar semua urusannya udah. Yakin menang? Yakin, bismillah. 3 hari lagi, tepatnya tanggal 19 Oktober 2023, tanggal dimulainya pendaftaran Pilpres 2024. Di tanggal 19 Oktober ini, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar akan daftar ke KPU RI. Lokasinya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, tepatnya jam 19.00 WIB. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Anies Caimin ini diusung oleh 3 partai koalisi, yaitu Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Apakah 3 partai ini akan solid hingga pendaftaran Anies Caimin tanggal 19 Oktober nanti di KPU? Apakah Caimin tidak dikriminalisasi? Apakah Partai Nasdem tidak mencabut dukungan ketika para menterinya dikasuskan? Dikasuskan itu maksudnya punya kasus lalu ditindak. Ini tidak berarti menteri-menteri lain tidak berkasus. Tidak berarti menteri-menteri lain tidak setor ke partainya. Beruntung karena mereka bukan dari Partai Nasdem, partai yang dianggap membelot karena mengusung Anies Caimin. Kalau menteri-menteri itu dari Nasdem, tidak menutup kemungkinan mereka akan juga senasib dengan Johnny G. Plate dan Syahrul Yassin Limpo. 3 partai, Nasdem, PKB, dan PKS, nampak sangat solid. Caimin, jika dipaksa jadi tersangka, diprediksi akan ada prahara besar buat bangsa ini. Ledakan politiknya gede banget. Masa PKB, Nasdem, dan PKS akan tumpah ruah di Jakarta. Gak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Begitu juga dengan Partai Nasdem. Ketua umumnya sudah berdarah-darah. 2 menterinya ditersangkakan, bahkan sudah ditahan. Bisnisnya dihabisi. Tapi Surya Paloh nampaknya memang seorang petarung sejati. Dia tidak ada tanda-tanda menyerah, terus bergerak untuk memenangkan Anies Caimin. Malah dia semangati ke Anies untuk tidak pernah menyerah. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, semua pengurus dan kadernya solid mengusung Anies Caimin. Berbagai tawaran dan godaan diabaikannya. Tawaran menteri ditolak, ratusan miliar diabaikan. Santer beredar info, pasangan Anies Caimin akan diantar puluhan ribu relawan ke KPU. Tepatnya, relawan dan kader 3 partai. Tidak hanya para relawan, tidak kader partai yang berasal dari Jabodetabek. Mereka juga datang dari luar kota, bahkan luar Jawa. Ribuan relawan kabarnya sudah mengisi daftar hadir. Mereka akan berkumpul dengan massa dan ikut mengawal Anies Caimin ke KPU. Masa pendukung Anies Caimin begitu antusias. Ini lantaran sebelumnya begitu banyak pihak, baik dari kalangan elit maupun masyarakat biasa,
meragukan Anies akan bisa daftar di KPU. Berbagai penjagalan yang terus dilakukan oleh sejumlah pihak yang berupaya keras untuk menggagalkan Anies nyapres. Tanggal 19 Oktober nanti akan terjawab. Ini sekaligus akan membuktikan bahwa segala bentuk penjagalan itu gagal. Anies tetap maju sebagai capres, dan kali ini Anies dipasangkan dengan Caimin, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang menguasai basis Nahdliyin, terutama di wilayah Pulau Jawa. Barangkali jalur penjagalan yang telah susah payah dilalui inilah yang membuat para relawan Anies Caimin antusias dan penuh semangat untuk ikut merayakan pendaftaran pasangan Anies Caimin. Lalu mereka akan berkata, "Selamat tinggal penjagalan." Bisa dilihat di berbagai kunjungan ke daerah, sambutan masa pendukung Anies Caimin memang luar biasa. Ini tidak terjadi pada capres-capres lainnya. Bahkan di Makassar sekitar sebulan lalu, jumlah massa di acara Jalan Gembira bersama Anies Caimin tembus lebih dari 1 juta yang hadir. Saat Anies Caimin daftar ke KPU hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 nanti, mungkin bisa dibayangkan seperti ketika Anies pamitan di akhir jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Massa menyebut Anies dari Jalan Sudirman hingga Balai Kota, Bundaran HI, Jalan Tamrin, hingga sepanjang jalan di depan Balai Kota dipenuhi lautan manusia. Ada sejumlah panggung yang boleh massa disiapkan agar Anies berpidato di sana. Ini juga mungkin yang akan terjadi saat pendaftaran ke KPU nanti. Sepanjang Jalan Imam Bonjol tembus Sudirman dan Jalan Rasuna Said hingga sepanjang Jalan Cokro Minoto Menteng mungkin akan dipenuhi puluhan ribu massa, bisa meluber hingga Jalan Diponegoro. Mereka yang memiliki spirit perubahan nampaknya menginginkan agar semangat dan militansi para relawan Anies Caimin mampu memenangkan jagoan mereka di Pilpres 2024. Kita tunggu hasilnya nanti, tepat tanggal 14 Februari 2024. Ditulis oleh Tony Rashid, pengamat politik dan pemerhati bangsa.